Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita senantiasa membuat kita bersyukur selalu kepadanya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan ayat ini memotivasi kita untuk senantiasa limpahan nikmat Allah kepada kita, membuat kita bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangan Rasulullah, pengorbanan dan kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah ini, sehingga dakwah Islam ini menyebar di seluruh penjuru dunia ini, termasuk di tempat kita di negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu mengambil ibrah, mengambil pelajaran buat dakwah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Setidaknya kita mampu untuk menggerakkan hati kita untuk senantiasa berdakwah dalam diri kita, terlebih kepada saudara-saudara kita, bahkan mungkin jiran tetangga kita. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan dengan perjuangan beliau, lahirlah para sahabat-sahabat Nabi. Dan dari sekian sahabat Nabi, salah satunya yang akan kita ambil pelajaran yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah lahir di kota Mekah dari suku Quraisy, dan beliau adalah merupakan salah satu sosok yang lembut, sosok yang sopan santun, sosok yang sangat segan, sosok yang sangat pemalu. Dan beliau Utsman bin Affan ini radhiyallahu an menjalankan bisnis atau menjalankan perdagangan, menjalankan usaha dari nenek moyangnya, artinya sudah turun temurun. Dan memang rata-rata hampir di jazirah Arab, bahkan kaum Quraisy itu pekerjaan utamanya adalah berdagang. Pekerjaan utamanya adalah berdagang. Sebab dengan usaha berdagang inilah ya, Islam bisa masuk ke penjuru dunia. Dari hasil perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mencetak generasi yaitu para sahabat, salah satunya adalah Utsman bin Affan ini, lahir dari Quraisy, suku Quraisy atau Bani Umayyah kalau tidak salah, ya, suku Quraisy, dan latar belakangnya juga sebagai seorang pedagang. Begitu mengenal Islam dan bersyahadat dengan Allah dan Rasulnya, maka lejitan potensi dirinya ia kerahkan untuk dakwah Islam. Karena sifat Utsman bin Affan ini yang lemah lembut, kemudian pemalu,
mendorong dirinya ya untuk lebih gigih ya, menginvestasikan dirinya, menyumbangkan dirinya dalam Islam itu dalam bentuk kedermawaan beliau. Nah, sifat dermawan beliau itulah akhirnya beliau sumbangkan untuk Islam, sehingga salah satu sahabat yang kaya yaitu dari sahabat Utsman bin Affan. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, sifat yang begitu sangat terkenal dalam dirinya yaitu sebagai orang yang sedikit pemalu, kemudian mendorong untuk motivasi dirinya menjadi orang-orang yang sangat dermawan ya, dalam masa beliau sampai pada akhirnya Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah ya, menjadi pemimpin pada masa beliau. Juga beliau tidak menggunakan fasilitas negara atau fasilitas kepimpinannya yaitu Baitul Mal untuk mengambil ya, kepentingan dalam urusan keluarganya, urusan dirinya, tapi sama sekali beliau tidak mengambil ya, haknya dari Baitul Mal untuk gaji dia atau perjalanan beliau, tapi semua perjalanan dakwahnya, perjalanan keluarganya, perjalanan pribadinya ya biayai dari biaya dirinya sendiri. Nah, justru dia memberikan ke Baitul Mal ya, jadi karena kekayaan beliau begitu sangat besar, beliau tentunya dikenakan zakat gitu ya. Ia mengasih ke Baitul Mal, ada hak dia karena dia sebagai seorang pemimpin, seorang kepala negara, seorang pemimpin, mestinya dia mendapatkan fasilitas, tapi justru dia tidak mau mengambil sedikit pun. Nah, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah kedermawaan beliau juga banyak ya. Ketika Utsman bin Affan ini dikisahkan saat Nabi Muhammad SAW memerintahkan Utsman hijrah ke Madinah ya, bersama kaum muslimin wal muslimat ya. Dan pada waktu itu Madinah hanya ada satu sumur ya. Dan pada waktu itu di Madinah hanya ada satu sumur sebagai salah satu sumber ya, kehidupan ya, pada penduduk di Madinah, baik itu terlebih untuk kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi ini ya, pemilik sumur ini meminta pajak atau meminta upeti yang terlalu tinggi buat kaum muslimin wal muslimat. Akhirnya apa? Akhirnya Utsman bin Affan pun ya, membeli sumur tersebut dengan harga 30.000 dirham. Nah, dengan harga 30.000 dirham. Bayangkan berapa per dirham? Ini 30.000 dirham. Nah subhanallahnya ya, Utsman bin Affan tidak memiliki atau tidak menghaki sumur itu. Tidak menghaki. Ya bisa saja Utsman bin Affan menghaki itu, memiliki hak paten, hak penuh sumur itu miliknya. Kemudian dia infakkan, sedekahkan saja. Tapi Utsman bin Affan justru mewakafkannya itu. Ya boleh jadi Utsman bin Affan berinfak, kaum muslimin wal muslimat silahkan ambil air untuk kepentingan kalian, saya
tidak memungut suatu biaya sepersen pun, tapi saya mau infakkan atau mensedekahkan setiap kalian yang mengambil air yang saya beli. Bisa saja, toh juga dapat pahala. Tetapi sikap, ini sikap Utsman bin Affan justru mewakafkan. Nah, berarti kalau sudah diwakafkan, tak sumber tersebut tidak ada haknya lagi, ya, tidak ada haknya untuk menguasai ya air tersebut atau sumber tersebut. Dia untuk kepentingan umat. Nah, jadi subhanallah, Utsman bin Affan mengambil pilihan pahala yang sangat lebih besar lagi, yaitu dengan konsep wakaf. Subhanallah. Nah, inilah pahala yang sangat luar biasa bagi Utsman bin Affan yang akan tentunya dalam Islam sangat luar biasa pahalanya. Nah, ini salah satu yang ditunjukkan sifat kedermawaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan pun demikian juga, ya. Ya, dalam peperangan Utsman bin Affan juga memberikan seluruh hartanya untuk di medan jihad, di medan pertempuran, sehingga ketika ada mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Utsman, apa yang bisa engkau berikan kepada perjuangan ini?" Lantas Utsman menyampaikan, "Ya Rasulullah, aku akan serahkan seluruh hartaku untuk di medan jihad." "Lantas apa yang engkau tinggalkan buat keluargamu?" "Aku tinggalkan buat keluargaku, istriku, dan anak-anakku adalah Allah dan Rasulnya." Subhanallah, ya. Subhanallah, luar biasa, ya, perjuangan dari Utsman bin Affan. Tentunya ini adalah bentuk dari konsep, ya, pembentukan Rasulullah SAW buat generasi-generasi para sahabatnya pada masa itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan untuk kita semua. Meskipun kita belum mampu untuk berjuang di jalan Allah dengan harta kita semua untuk kepentingan dakwah, setidak-tidaknya kita bisa menyisihkan, ya, perjuangan dakwah lewat harta ini, ya, mungkin berapa persentasenya untuk jalan dakwah harus ada kita sisihkan. Tidak bisa harta, jiwa dan raga, apa yang bisa kita sumbangkan buat dakwah ini, karena orang yang menginfakkan di jalan Allah harta bendanya itu sangat luar biasa. Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261, disebutkan, "Matsalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'abah habbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan, ya, perumpamaan orang yang mengeluarkan infak, sedekah, ya, harta di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala itu perumpamaannya adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir atau 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Jadi luar biasa, ya, luar biasa perumpamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.